Was TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah memudahkan kita, Allah mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkait dengan tema yang sangat penting dalam agama kita. Ulama kita secara umum mengelompokkan agama ini pada 3 sub besar. Yang pertama pembahasan tentang akidah, yang kedua pembahasan tentang hukum, dan yang ketiga pembahasan tentang akhlak. Satu dari 3 itu ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu terkait hukum tadi, terkait sejarah kodifikasi hukum Islam. Ini tentu saja sering di benak pemirsa, apa itu madhab. Kenapa di Indonesia misalnya Syafi'i, kemudian di Saudi Hambali, di tempat yang lain Hanafi, kemudian di tempat yang lainnya ada Maliki. Ini pentingnya kita mempelajari satu topik ini, karena mereka adalah panutan-panutan kita. Ilmu yang kita dapatkan, amaliyah yang kita lakukan, semuanya lewat transliterasi mereka, lewat apa yang mereka sampaikan kepada murid-muridnya, lalu sampai kepada kita kekinian dan kedisinian kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema, yaitu sebab eksisnya 4 mazhab. Kenapa harus 4? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan cuma 1 saja? Kenapa sisa 4 ini yang eksis di belahan bumi kaum muslimin saat sekarang ini? Ini yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Bersama kita pada kesempatan kali ini Ustadz kita, Ustadz Ayub Subandi. Semoga Allah menjaga beliau. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Hayakallah. Beliau akan membahas tema ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang 4 madhab yang masih eksis. Kenapa yang lainnya punah atau hilang dari literasi kaum muslimin? Kenapa sisa 4 madhab ini yang kemudian bertahan? Kita langsung saja beristifadah kepada Ustadz kita. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Ya, makasih Ustadz Marzuki. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam segmen sejarah legislasi hukum Islam atau tarikh tasyri', dan masih pembahasan kita berkaitan dengan mazhab-mazhab fikih, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu mazhab, bahwasanya mazhab itu adalah al-ahkam al-ijtihadiyah allati banaha al-imamu ala usulihi. Dia adalah suatu hukum-hukum yang sifatnya ijtihadi, yang telah dibangun oleh seorang imam berdasarkan usulnya, berdasarkan metodenya,
ya. Kemudian thumma ulhiqa biha ma kharrajahu atba'uhu bina'an ala hadhihi al-qawaidi wal usuli awil furu'. Kemudian setelah itu dikembangkan oleh ulama-ulama mazhab, ya, berdasarkan bagaimana metode gaya ijtihad daripada seorang imam, ya, dan kemudian ulama-ulama setelahnya juga menghasilkan hasil ijtihad, ya, yang sejalan dengan, entah sejalan dengan imamnya atau berbeda, yang jelasnya berangkat dari metode yang sama. Maka semua hasil ijtihad tadi itulah yang disebut sebagai mazhab. Dan sebelumnya juga kita sudah sebutkan bahwasanya mazhab itu ada dua macam, ada mazhab yang eksis sampai saat ini, ya, yaitu 4 mazhab. Ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Oh, jadi mazhab ini seperti madrasah, Ustaz, ya? Ya. Ya, di dalamnya ada guru-gurunya, ada para imam-imamnya. Karena ya kadang dipersepsikan, ya misalnya mazhab tertentu, loh kok bisa berbeda dengan perkataan kepala sekolahnya misalnya. Betul. Ya, ini yang kadang di masyarakat, ya mungkin perlu dijelaskan itu, Ustaz. Ya. Ya. Ya, ibaratnya mungkin mazhab ini seperti yang dikatakan Ustaz tadi itu, ternyata seperti sekolah. Ya, sekolah itu tidak direpresentasikan oleh perkataan kepala sekolahnya seluruhnya. Betul, ya, betul. Ya, mungkin Ya. ini perlu dijelaskan ke pemirsa, Ustaz. Ya. Jadi sebagaimana diketahui, ya, bahwasanya perjalanan mazhab fikih ini tidak muncul begitu saja. Ya. Jadi dia sebetulnya adalah berangkat dari sejak zaman sahabat, ya, kemudian di zaman tabi'in, ya, di mana di zaman sahabat para sahabat memahami nas-nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang memahami secara mendalam, ada yang memahami secara secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual, dan seterusnya. Tentu ini yang menjadi landasan, ya, ulama-ulama setelahnya, ya. Para sahabat kemudian mempunyai murid-murid dari kalangan tabi'in. Begitu juga tabi'in akan terpengaruh dengan gaya daripada gurunya, bagaimana gurunya memandang dalil. Ya, ada di antara gurunya yang mendalam dalam memahami dalil, ada juga tabi'in yang berguru kepada sahabat yang mungkin memahami dalil itu secara tekstual, ya, tidak secara mendalam, ya. Dan inilah yang dikenal di zaman tabi'in sebagai dua madrasah yang besar, ada madrasah Ahlul Ra'yi dan madrasah Ahlul Hadis, ya. Atau bisa juga, atau dikenal juga dengan madrasah Iraqiyah dengan madrasah Hijaziyah. Nah, ini yang kemudian menjadi benih kenapa sampai muncul empat mazhab ini. Dan 4 mazhab inilah yang kemudian eksis sampai hari ini. Di samping, ya, ada juga mazhab-mazhab yang lain yang sebetulnya bermunculan pada saat itu di zaman atba'at tabi'in, namun karena sebab tertentu, ya, sehingga mazhab-mazhab yang lain ini kemudian punah, ya, di zaman tertentu, dan 4 mazhab ini yang eksis sampai hari ini. Jadi sebetulnya dalam mazhab itu, ya, para ulama ini tidak serta-merta menerima pendapat kemudian, ya, berada di pendapat itu dan diikuti oleh seluruh ulama mazhab tanpa ada komentar sedikit pun. Jadi para ulama sebetulnya, ya, kita ambil contoh, ya, seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang eksis di negeri kita ini. Sebetulnya Imam Syafi'i dalam perkataan-perkataannya di dalam kitab yang beliau telah bukukan, ya, tidak sebagaimana mazhab-mazhab yang lain. Kalau mazhab-mazhab yang lain sebetulnya mereka itu imam-imam yang lain itu lebih banyak pada fatwa, ya, fatwa kemudian dikumpulkan oleh para murid-muridnya, nanti murid-muridnya yang kemudian membukukan. Beda dengan mazhab Syafi'i, ya. Beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di antara keistimewaannya karena Imam Syafi'i sendiri yang mempunyai usul, ya, mempunyai metode dan sekaligus menyusun hasil daripada metode tersebut, ya, yaitu fikihnya. Muassisnya memang yang sudah menyusun metodologisnya, ya, secara betul, metodologi. iya.
Nanti Jadi- kemudian sisa diterapkan dan dikembangkan. Ya, jadi Imam Syafi'i itu beliau sebetulnya punya gaya yaitu membakukan ya. Jadi metodenya itu sudah baku terlebih dahulu, kemudian setelah itu barulah dia menyusun fikihnya berdasarkan metode tadi. Beda dengan sebagian mazhab, misalnya ulama Hanafiyah, ya ulama Hanafiyah itu kita lihat fikihnya lebih dahulu, kemudian muncul belakangan usulnya. Ya, istilahnya bina al-furu' alal usul. Ya, beda kalau mazhab tiga mazhab ya, misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad yang sebetulnya mereka membangun usulnya terlebih Usul dahulu ke furu' ya. kemudian furu' fikihnya. Umum Ya. ke khusus, khusus Iya. ke umum ya. Jadi istilahnya bina'u al-furu' ala al-usul. Al-usul, ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, disitulah kemudian kenapa sampai ada perbedaan yang sangat signifikan antara misalnya mazhab Hanafi ya dengan mazhab tiga mazhab yang lain ya. Kenapa? Karena dari segi pandang metodologinya itu sudah ada perbedaan, sehingga jangan heran kalau misalnya hasilnya itu berbeda. Kenapa? Karena metodologinya juga memang sudah berbeda. Nah, jadi seperti itu. Tapi mungkin akar perbedaannya mungkin dari madrasah yang pertama tadi ya. Ya, dua madrasah yang Dua pertama. madrasah besar, ada madrasah Al-Hadith dengan madrasah Hadis dan madrasah Al-Ra'i. Iya. Yang pernah mungkin sering kita dengar mazhab Syafi'i bagaimana dia mengawinkan dua madrasah ini. Betul. Iya, dia mengakomodir Ahlul Ra'i, dia juga mengakomodir Ahlul Hadis. Iya. Dan mungkin sumber keilmuannya juga memang berakar dari dua madrasah ini. Betul. Iya. Jadi Imam Syafi'i sendiri awalnya kan belajar dengan, kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik representasi sendiri, ahli hadis. betul. Ya. Imam Malik sendiri itu adalah tokoh daripada madrasah ahli hadis ya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i setelah beliau ke Yaman, di Yaman qadarullah ada hal yang terjadi, kemudian beliau ditakdirkan untuk ke Baghdad ya, dan di Baghdad beliau dipertemukan dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, murid Abu Hanifah. Murid daripada Abu Hanifah. Ya. Nah, disitulah kemudian beliau belajar kepada murid Abu Hanifah ya. Karena memang beliau tidak sempat ketemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama ya, lahirnya Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah. Ya. Jadi beliau belajar fikihnya Abu Hanifah itu bersama dengan muridnya ya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan sebetulnya Muhammad bin Hasan Syaibani pun banyak belajar dari Imam Syafi'i. Makanya terjadi antara keduanya itu ada beberapa istilahnya dialog ya, munadharah antara keduanya, yang dimana Imam Syafi'i sendiri banyak belajar dari Muhammad bin Hasan, dan Muhammad bin Hasan Syaibani pun banyak belajar kepada Imam Syafi'i. Oh iya. Jadi, saling menerima dan saling memberi begitu. Betul, ya. Muhammad bin Hasan Syaibani juga itu banyak belajar dari Imam Malik karena beliau bertemu dengan Imam Malik langsung. Muhammad bin Hasan Syaibani. Oleh sebab itu Muhammad bin Hasan Syaibani itu banyak terpengaruh ya, banyak sedikitnya itu terpengaruh juga dengan madrasah Ahlul Hadis. Ya. Jadi beliau sebetulnya itu sudah tidak murni lagi dari madrasah Ahlul Ra'i. Ya, kenapa? Karena banyak pendapat-pendapat beliau yang berbeda ya setelah kembali dari pertemuannya dengan Imam Malik. Ya. Begitu juga munadharah dengan Imam Syafi'i, sehingga di dalam mazhab Abu Hanifah sendiri tidak sedikit kita temukan misalnya pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian ada pendapat dua rekannya, yaitu Muhammad bin Hasan Syaibani dan Abu Yusuf ya, Abu Yusuf yang juga ya, yang nanti kita akan sebutkan bagaimana peran beliau dalam penyebaran mazhab Abu Hanifah di pengadilan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di zaman 4 mazhab ini sebetulnya istilah madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'i itu sudah mulai melebur. Ya. Jadi istilah ini sangat kental itu sebelum 4 mazhab ini eksis. Ya. Setelah munculnya 4 mazhab ini sudah saling interaksi lah madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'i. Makanya Imam Ahmad sendiri itu mengatakan bahwasanya ya, kunna nal'an al ashab ar-ra'i wa kanu yal'anunana
ya. Dulu kami melaknat mereka dan mereka melaknat kami. Kenapa? Karena dua pemahaman yang sangat berbeda, ya, saling melempar kekurangan masing-masing. Dan kata Imam Ahmad, hatta ja'ana Syafi'i, ya, sampai datang Imam Syafi'i dan menyatukan, ya, antara madrasah ahlul hadis ini dan madrasah ahlul ra'yi, ya. Jadi dua metode ini dikumpulkan oleh Al-Imam Syafi'i. Oh ya, ini menarik Ustaz. Representasi dari 4 madhab ini kan yang sudah disepakati sebagai madhab ahli sunnah. Ya. Di sana sudah melebur tadi seperti yang Ustadz katakan, 2 madrasah tadi. Betul. Ya, bagaimana kalau misalnya di masa kita sekarang ada yang ingin kembali menurutnya untuk menghidupkan madhab ahli hadis tadi. Iya. Ya, tidak ingin lagi misalnya merujuk ke 4 madhab yang ada dengan metodologi yang mereka sudah bangun sekian tahun. Betul. Ya, mereka ingin kembali ke model ahlu hadis. Ya, model ahlu hadis kembali misalnya ke hadis untuk kemudian menarik kesimpulan hukum. Apakah hal yang seperti itu masih memungkinkan di tengah zaman yang sudah berlalu, sementara sudah ada peleburan sebenarnya di sana? Iya, betul. Jadi madrasah ahlul hadis ini, ya, memang dia adalah salah satu cara pandang, ya, terhadap dalil. Mereka lebih fokus kepada apa yang terlihat pada dalil itu secara mantuknya, tidak secara mafhumnya. Ya. Tapi bukan berarti juga madrasah ahlul hadis ini kemudian menolak yang namanya logika, ya. Bukan berarti mereka menyampingkan logika, bukan berarti mereka tidak menerima dalil yang lain berupa kias dan seterusnya. Tidak. Sehingga di zaman ini ketika misalnya ada seruan-seruan untuk memahami dalil, ya, atau mengambil dari dalil langsung kemudian menyimpulkannya dengan slogan, ya, menghidupkan madrasah ahlil hadis, sebetulnya itu sah-sah saja, ya. Itu sah-sah saja. Yang menjadi permasalahan adalah ketika para ulama dahulu, ya, memahami nas, ya, mereka itu sudah sampai pada kredibel tertentu, atau mereka sudah sampai pada tahap, ya, mujtahid, ya, tingkatan mujtahid dengan memenuhi syarat-syarat ijtihad, ya. Mereka kemudian memahami dalil itu secara langsung, itu adalah hal yang layak, ya. Beda di zaman ini kalau misalnya ada yang kemudian mengatakan menghidupkan madrasah ahlul hadis, ya, tapi misalnya syarat-syarat ijtihad itu misalnya kosong, ya, darinya, maka inilah yang jadi masalah. Ya, jadi sebetulnya menyuarakan madrasah ahlul hadis itu tidak masalah. Ya, berangkat dari siapa orang yang memahaminya itu. Orang yang memahami dalil secara langsung dengan perangkat yang jelas, ya, perangkat yang benar-benar memenuhi syarat untuk berijtihad, itu tidak masalah. Yang penting dia memiliki perangkatnya, artinya memiliki otoritatif. Betul. Ya, karena menjadi masalah juga kalau misalnya dengan alasan madrasah ahli hadis, dia kemudian mengambil hadis secara langsung. Ya, apalagi misalnya buku-buku terjemahan. Betul. Ya, lalu kemudian menarik kesimpulan yang lebih ekstrim dari itu, mengatakan ini yang sesuai sunnah. Yang disusun oleh 4 madhab ini misalnya tidak ada dalilnya, tidak sesuai sunnah, atau yang lebih ekstrim tidak sesuai sunnah. Ini gimana ini yang seperti ini? Betul. Jadi memang memahami hadis itu, ya, kita harus berangkat dari syarat-syarat ijtihad yang sudah terpenuhi, ya. Dan itu disebutkan dalam buku-buku usul fikih di bagian akhir tentang masalah pembahasan mujtahid, ya, dan muqallid itu. Dan sangat kalau kita melihat syarat-syarat itu sangat ketat, ya. Belum lagi tingkatan-tingkatan mujtahid itu, sebetulnya mujtahid itu tidak satu tingkat, ya.
level mujtahid itu bertingkat-tingkat. Ada level mujtahid, Ada grade-nya ya. Iya, ada mujtahid mutlak, ya, seperti para imam-imam mazhab itu yang mereka memang sudah datang dengan metodologinya. Iya. Makanya kalau ada orang yang misalnya mengatakan bahwa saya sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak, maka perlihatkan dulu metodologinya. Iya. Mungkin inilah hikmahnya mungkin ya yang dikatakan Imam Ahmad, jangan sekali-kali melontarkan statement yang tidak ada imamnya. Iya. Karena jangan sampai para imam sebenarnya tidak pernah keluar statement seperti itu, ternyata di zaman sekarang muncul statement yang seperti itu. Betul. Iya. Jadi memang kata Imam Ahmad, ya, iyyaka an tatakallam wa laysa laka fihi imam. Jangan sampai berbicara, jangan sampai melontarkan statement kemudian ternyata itu adalah pendapat yang nyeleneh, ya, tidak ada ulama-ulama sebelumnya yang mengatakan. Maka disinilah kita menguji orang-orang yang mengatakan misalnya sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, kita katakan coba perlihatkan mana usul mazhabnya, ya, mana usulnya, mana kapasitasnya untuk melakukan hal itu. Kemudian di bawahnya ada namanya mujtahid muntasib, ada mujtahid mazhab dan seterusnya. Jadi itu dan menarik, ya, di abad ke-10 Al-Imam Suyuti rahimahullah. Al-Imam Suyuti kalau kita lihat bagaimana jasa beliau, bagaimana karya-karya beliau itu sangat banyak. Dalam bidang apapun kita temukan karya beliau di dalamnya. Ya, dalam masalah hadis, ya, ilmu hadis, tafsir, ulum tafsir, bahasa Arab, ya, balaghah dan seterusnya, itu beliau sebetulnya sudah memiliki karya-karya yang luar biasa. Di zaman itu, ya, karena beliau adalah ulama di awal abad 10, ya, beliau meninggal tahun 911, ya, Hijriah. Di zamannya beliau sudah mengaku sebagai seorang mujtahid. Tapi ternyata pengakuan beliau sebagai seorang mujtahid itu belum diakui oleh ulama-ulama di zamannya. Kenapa? Karena mereka mengatakan Anda ini masih seorang Syafi'i. Ya. Anda berijtihad itu masih memakai metodenya Imam Syafi'i, ya. Mungkin Imam Suyuti punya perbedaan pendapat dengan mazhab Syafi'i, ya, dalam masalah hasilnya, tapi metodenya untuk berijtihad, ya, ternyata prosesnya itu masih mengikuti, ya. Jadi mungkin beliau sampai derajat mujtahid itu, ya, masih dalam mujtahid mazhab, ya, masih dalam lingkup mazhab, ya. Dan itu banyak sebetulnya ulama-ulama sampai pada tingkatan seperti itu dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada Imam Nawawi, ya. Kita dapati Imam Nawawi sendiri punya pendapat-pendapat yang sebenarnya berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya, itu istilahnya ikhtiar. Dalam mazhab yang lain misalnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dalam Maliki juga seperti itu, dalam Hanafi juga seperti itu. Ya. Jadi memahami nas-nas, ya, baik dari Al-Quran dan hadis itu harus memenuhi syarat, ya, berijtihad dan bisa menghasilkan kesimpulan tertentu untuk dikatakan sebagai seorang mujtahid. Ya. Jadi pintu untuk berijtihad itu sebenarnya tidak tertutup, ya. Jadi salah paham kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa fikih mazhab ini menutup pintu berijtihad. Sebenarnya tidak, ya. Pintu ijtihad itu terus terbuka, ya. Cuma kenyataannya tidak ada yang sampai ke sana, ya. Tidak ada, persyaratannya sangat ketat itu tadi, ya. Iya. Usul yang disusun oleh 4 imam ini, ya, ada yang disepakati atau ada yang diperselisihkan. Yang ternyata kenyataannya sampai hari ini belum ada yang bisa keluar dari usul istidlal mereka, ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mazhab ini, seharusnya orang yang belajar mazhab itu lebih bisa tasamuh kepada pandangan yang lain. Iya, bukan malah sebaliknya. Misalnya jangan sampai misalnya belajar mazhab melahirkan fanatisme. Nah, ini mungkin sesuatu dua hal yang berbeda, ya. Iya. Ya, seharusnya orang yang belajar mazhab itu, karena ini kan sebenarnya kalau kita lihat, ya, kalau bahasa Makassarnya itu para mereka, Iya, Imam Abu Hanifah menurunkan tadi kepada Asy-Syaibani, kemudian Imam Malik menurunkan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kemudian mengawinkan dan turun lagi ke Imam Ahmad. Betul. Ini kan para mereka sebenarnya ini. Iya, artinya kalau tidak keluar dari pandangan 4 imam tadi atau 4 mazhab tadi, seharusnya lebih bisa berlapang dada. Betul. Iya, betul. Bukan sebenarnya enggak serta merta kalau bermadhab
ya harus juga melahirkan fanatisme. Ya, betul. Jadi memang menyikapi mazhab ini ada dua sikap yang ekstrim ya. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Berbicara tentang tamadhub atau bermazhab nanti ini akan kita bahas. Insya Allah ada pembahasan khususnya nanti setelah ini. Mungkin saya sebutkan saja dulu ya pembahasan kita sebab eksisnya empat mazhab ini. Baik pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita membagi bahwasanya mazhab itu terbagi menjadi dua, ada mazhab yang eksis sampai saat ini, ada mazhab yang telah punah ya. Kalau mazhab yang eksis jelas ada 4 mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan mazhab-mazhab yang telah punah juga banyak ya, lebih banyak lagi, ada 12 yang pernah kita sebutkan. Misalnya ada mazhab Sufyan ats-Tsauri, kemudian mazhabul Laits, mazhab Syarik an-Nakhai, kemudian Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahoya, kemudian Abu Thawr, kemudian Abu Daud al-Zahiri ya, kemudian Muhammad bin Jarir at-Tabari, kemudian Muhammad bin Khuzaimah ya, dan seterusnya. Ini adalah mazhab-mazhab yang telah punah, dan kita juga sudah mengangkat contoh-contoh dari fikih mereka yang sebetulnya fikih mereka ini tidak hilang. Fikih mereka ini tetap hidup ya, pendapat mereka tetap hidup, cuma ada di dalam mazhab-mazhab yang lain ya. Jadi sebetulnya dengan 4 mazhab ini fikih-fikih atau pendapat-pendapat daripada para ulama yang telah punah mazhabnya ini sebenarnya masih dilestarikan dalam 4 mazhab. Nah, sekarang kita mau sebutkan apa saja sebabnya kenapa 4 mazhab itu kemudian eksis dan yang lainnya itu telah punah. Tentunya ada beberapa faktor. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah at-talamidhu an-nujaba. Ya, jadi memang faktor yang pertama itu adalah faktor murid ya. Ada murid yang benar-benar menjaga kelestarian daripada mazhab imamnya. Faqad kana li a'immatil arba'ah talamidhu nujaba. Jadi para imam mazhab itu ya, itu punya murid-murid sebetulnya. Ya, murid-murid yang benar-benar berbakti kepada guru-gurunya. Ya, karena sebetulnya hubungan antara guru dan murid ini bukan hanya sejak di zaman mazhab saja ya. Zaman-zaman sebelumnya, sejak di zaman sahabat, zaman tabi'in, itu kan proses perguruan ini sudah berjalan ya. Maksudnya proses kaderisasinya ya. Proses kaderisasi ya, betul. Ada kaderisasinya yang siap, yang matang. Ya, betul-betul berkhidmat berjalan, ya. Mukhlisuna wa hamalu ulumahum wa dawwanuha wa nasyaruha. Jadi mereka itu benar-benar murid-murid yang berbakti, yang ikhlas, kemudian melestarikan fikih mereka ini, ilmu daripada guru-gurunya, kemudian membukukannya, menyebarkannya, wa assasulahum madzahibahum, bahkan meletakkan pondasi-pondasi ya daripada mazhab mereka. Wasaru ala tariqatihim fil ijtihadi wan nazar. Nah, para murid-murid ini ternyata itu ketika mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer yang mungkin guru mereka itu tidak ada komentar secara khusus terhadap masalah-masalah yang kontemporer itu, ketika mereka menyelesaikannya mereka memakai metode ijtihad daripada para imamnya itu ya. Mereka bagaimana menyelesaikan itu, mereka lihat bagaimana gaya guru saya ya, bagaimana cara pandang guru saya, maka cara pandang seperti itu pula lah yang kemudian menjadi standar mereka menyelesaikan perkara-perkara kontemporer di zaman mereka ya. Dan sekira hal yang seperti ini itu berlanjut sampai hari ini ya. Ulama-ulama yang misalnya bermazhab Hanafi, ulama bermazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu sampai hari ini ketika mereka menilai permasalahan-permasalahan kontemporer itu tetap memakai gaya mazhab mereka ya. Banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang bisa terselesaikan dengan sebetulnya standar-standar fikih klasik ya. Bahkan sekaliber ulama yang terkenal dalam masalah muamalat sekarang ada Syekh Ali Qarahdagi
itu beliau mengatakan bahwa kami ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer itu tidak lepas dari fikih-fikih klasik. Iya, tetap ada cantolannya. Iya, betul. Ya, istilahnya kalau dalam buku-buku fikih ada namanya takhrij ya. Jadi istilah takhrij itu bukan dikenal dalam ilmu hadis saja. Dalam ilmu fikih pun ada seperti itu. Ya. Para ulama itu membahas, betul-betul membahas. Misalnya permasalahan-permasalahan kontemporer ya, permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi misalnya saat ini banyak orang yang misalnya lebih mengutamakan kenyamanan ya dalam beribadah. Misalnya dia punya uang yang banyak, dia sewa helikopter kemudian tawaf di atas mataf itu. Iya. Jadi misalnya dia tidak rapat di dalam Masjidil Haram, dia sewa helikopter dan mengelilingi Masjidil Haram dengan mengatakan saya melakukan tawaf. Nah, itu gimana? Itu kan permasalahan kontemporer, belum terjadi di zaman-zaman klasik. Apalagi perkembangan teknologi yang luar biasa pesatnya. Betul. Hal-hal yang tidak pernah terbayangkan dulu ternyata terjadi di zaman sekarang. Nah, itu gimana kira-kira cara mereka menyelesaikan? Nah, ternyata kalau di dalam 4 mazhab ini itu walaupun tidak disebutkan secara langsung ya, tetap ada solusinya ya. Mereka mengatakan bahwasanya tawaf dalam mazhab dalam tawaf itu misalnya dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tawaf itu di antara syaratnya adalah tidak keluar dari Masjidil Haram. Tidak keluar dari Masjidil Haram. Jadi kalau kita menilai tidak menilai masalah tadi ya, itu sudah bisa kita hukumi bahwasanya tawaf semacam itu tidak sah. Kenapa? Karena dia sudah di luar Masjidil Haram. Nah, maka seperti itu. Jadi sebetulnya fikih-fikih klasik para ulama dahulu itu sudah memberikan rambu-rambu ya untuk bagaimana memandang perkara-perkara yang sebetulnya sifatnya iftiradi, perkara-perkara yang belum terjadi ya. Dan kita temukan dalam mazhab pembahasan-pembahasan yang mungkin hari ini sendiri belum terjadi hal-hal yang semacam itu. Ya, misalnya kasus khuntha ya, adanya orang yang memiliki dua kelamin laki-laki dan kelamin wanita. Ya. Itu kan sampai hari ini sebenarnya belum ada yang artinya benar-benar 50% laki-laki wanita ya bisa menghamili dan bisa dihamili. Itu sampai saat ini belum ada. Itu masih sifatnya teori ya. Betul-betul pandangannya para ulama kita luar biasa ya, futuristik. Betul. Ya, meskipun di masa mereka belum ada, tetapi pondasi-pondasinya itu sudah ada sebenarnya. Jadi perkara-perkara kontemporer yang terjadi di masa kita sisa mencari tadi cantolannya itu. Betul. Ternyata di dalam mazhab Syafi'i ada yang seperti ini, di dalam Hambali ada yang seperti ini. Masalah vaksin yang misalnya sering diributkan itu sebenarnya kalau kita kembali kepada fikih-fikih klasik itu bisa menyelesaikan. Anggaplah misalnya dalam vaksin benar-benar ada zat haram yang tidak ada di dalamnya, yang tercampurkan di dalamnya. Nah, itu gimana? Nah, disinilah ulama memandang bahwasanya ya kalau kita pakai standar mazhab Syafi'i ya, karena itu adalah cairan, maka cairan ini dilihat cairan yang kemasukan cairan yang kemasukan najis ya, kemasukan najis itu dilihat volumenya dulu gimana. Kalau volumenya itu banyak ya, 2 kullah sekitar 216 liter. Pembahasan ma'ul qalil dan ma'ul qalil dan ma'ul katsir itu ya. Jadi kita lihat kalau misalnya volumenya mencapai 2 kullah, mencapai 216 liter, maka masuknya najis itu dilihat apakah ada mengalami perubahan atau tidak dari segi sifatnya ya. Sifat di sini maksudnya adalah warna, bau atau rasanya. Nah, ini dilihat kalau ada perubahan maka dikatakan itu adalah najis. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan ya, maka tidak dianggap sebagai najis. Nah, maka dilihat proses pembuatan vaksin tadi itu gimana? Proses pembuatannya, apakah dia volumenya besar seperti itu kemudian dimasukkan najis. Nah, tapi kalau misalnya dia kurang daripada 2 kullah ya, kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter kemasukan najis, maka sudah otomatis dianggap najis. Maka penggunaannya ya, sedangkan menggunakan najis itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, beda dengan Hanafiyah. Hanafiyah memandang bahwasanya najis itu ketika masuk ke dalam cairan dan benar-benar telah lebur dan tidak ada sifatnya, maka mereka walaupun dia sedikit itu tetap dianggap suci. Nah, maka dalam kasus ini vaksin ini bisa kita tebak ya, menurut mazhab Hanafi kalau benar-benar najisnya itu sudah
lebur ya. Iya, berarti enggak apa-apa. Enggak apa-apa Iya. ya, walaupun dia sedikit. Iya. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i maka Harus dilihat Iya. volume airnya. volume airnya. Iya. Ya. Tapi kalau sifatnya sedikit, nah itu pun sedikit kalau misalnya pertimbangannya adalah darurat. Iya. Ini masalah Kalau lain lagi. lain lagi masalahnya. Ya, jadi seperti itu. Sebetulnya mazhab ini adalah sangat memberikan Iya. solusi. Ya, sangat solutif ya. Iya, solutif. Nah, jadi kenapa mazhab ini sampai eksis sampai hari ini? Ya, ini salah satu faktornya adalah karena adanya murid-murid yang benar-benar berkhidmat meneruskan ya apa yang telah dimulai oleh para imamnya. Wa fi muqabili dzalika di lain sisi indatharat iddatu madzahib. Ternyata sebagian mazhab itu punah. Ya. Apa sebabnya? Li'anna a'immata hadhil madzahibi lam yakun lahum talamidu yahmiluna ulumahum. Ternyata ya, imam-imam mazhab yang telah punah itu yaitu memang karena faktor murid ya. Murid-muridnya tidak melestarikan mazhab-mazhab mereka. Ya. Dan hal ini disampaikan sendiri oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengalaminya ya. Imam Syafi'i sendiri ketika melihat Laits bin Sa'ad ya, seorang imam juga di Mesir, karena Imam Syafi'i setelah dari Baghdad beliau ke Mesir dan bertemu dengan Laits bin Sa'ad ini. Nah, Laits bin Sa'ad kata beliau, "Al-Laitsu afqahu min Malik." Ya, Laits itu lebih faqih ya, lebih memahami masalah fikih dalam pemahamannya daripada Imam Malik ya. Ini perkataan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sangat mengenal siapa Imam Malik ya. Beliau banyak belajar kepada Imam Malik, tapi setelah bertemu dengan Laits bin Sa'ad beliau sudah menebak bahwa ini orang lebih dalam pemahamannya daripada Imam Malik. Tapi kenapa mazhab Malik yang ternyata eksis dan ternyata mazhab Laits ini tidak eksis? Nah, kata beliau, illa anna ashabahu lam yakumu bihi ya. Itu sebabnya karena murid-muridnya murid-muridnya itu tidak meneruskan mazhab. Jadi memang faktor murid ini yang sangat mempengaruhi kenapa sampai mazhab ini lestari ya, eksis sampai hari ini. Kalau mazhab Syafi'i sendiri ya, di antara ulama ya, sebenarnya banyak sekali ulama yang berkhidmat ya meneruskan mazhab Syafi'i. Tapi ini ada satu nukilan sangat mungkin sangat bermanfaat kalau saya sebutkan. Jadi pernah ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Seorang ulama ya, yaitu Muhammad Al-Hasan bin Ahmad As-Samarqandi ya. Beliau mendengar seorang ulama yang lain namanya Muhammad bin Abziz Al-Marwazi itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau melihat sesuatu di langit ya, melihat sesuatu di langit, dan kata ulama yang lain ya, dan di dalam mimpinya itu beliau mengatakan, mahada, apa itu ya. Nah, disebutkan di dalam mimpinya itu orang yang menjawab dalam mimpinya itu mengatakan bahwa itu adalah karya-karya Ahmad Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Iya, jadi katanya karyanya beliau itu sampai berterbangan di langit. Iya. Nah, komentar Imam Adz-Dzahabi, apa kata beliau? Beliau mengatakan hadhihi ru'yatu haqq. Itu adalah mimpi yang benar. Iya. Fatasanifu Al-Baihaqi 'azimatul qadar. Karena sungguh karya-karya Imam Baihaqi itu sangat besar ya kedudukannya. Ghaziratu al-fawaid, banyak faedahnya. Qallaman jawada tawalifihi misl al-Imam Abi Bakar. Jarang orang yang bisa melampaui beliau dalam karya-karyanya. Fayam bagi lil alim an ya'tani bihaula ya. Maka sepantasnya lah orang yang berilmu untuk banyak belajar dari buku-buku atau karya-karya Imam Baihaqi. La siyama sunanuhu al-kabir, terlebih Sunan al-Kabir ya. Nah, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa qad qadima qabla mautihi bi sunnatin aw akthar ila Nisabur wa takathara alaihi talabah. Artinya banyak buku-buku hadis yang sampai ke Nisabur, tapi tidak ada buku hadis yang paling ramai kecuali kitab hadisnya Sunan Al-Kubra, itu Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Pokoknya mereka belajar dari situ. Nah,
Kata beliau, wa balagana, dan telah sampai kepada kami informasi dari anil Imamil Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini qol, ya, jadi ini sekarang perkataan Imam Adz-Dzahabi menukil dari Imamul Haramain. Beliau mengatakan Imamul Haramain mengatakan, ma min faqihin syafi'in illa walis syafi'i alaihi minnah. Tidak ada ulama Syafi'iyah yang datang setelah Imam Syafi'i, illa walis syafi'i alaihi minnah, kecuali Imam Syafi'i berjasa kepada mereka. Ya, jadi kita datang setelah Imam Syafi'i, ya semua ini adalah jasa Imam Syafi'i. Ya, illa Abu Bakril Baihaqi, kecuali Imam Al-Baihaqi. Kenapa? Apa kata Imamul Haramain? Kata beliau, fa innal minnata lahu ala Syafi'i. Sungguhnya dia yang berjasa. Jadi dia yang berjasa kepada Imam Syafi'i. Iya. Kenapa? Litasanifihi fi nusrati madhhabi. Karena buku-bukunya dalam memperjuangkan mazhab, menjaga eksistensi Imam Syafi'i. Nah, di sini komentarnya Al-Baihaqi, komentarnya Al-Imam Adz-Dzahabi lagi, qultu asaba Abul Ma'ali. Betul, Abul Ma'ali itu pernyataannya betul. Ya, hakadha huwa. Walau syaa Al-Baihaqi an ya'mala li nafsihi madhhaban yajtahid fihi lakana qadiran ala dzalik. Sesungguhnya Al-Baihaqi itu sekiranya beliau mau jadi imam mazhab sendiri, ya itu sangat bisa, ya. Beliau berijtihad sendiri, memahami Quran dan Sunnah sendiri, membuat mazhab yang baru, itu sangat mampu beliau melakukan itu. Lisi'ati ulumihi, karena memang ilmunya sangat luas. Wa ma'rifati biikhtilaf, ya, karena beliau juga menguasai perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walihada tarahu yaluhu binusrati masail mimma sahha fiha fil hadits. Oleh sebab itu, ya, beliau banyak menyuarakan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Intinya bahwasanya, ya, di sini salah satu contoh pemirsa sekalian bahwasanya di dalam mazhab itu memang ada jasa-jasa para murid terhadap para imam. Ini juga menunjukkan pentingnya kaderisasi, ya. Betul. Ya, kita mungkin sudah hilang, sudah wafat, ya, ternyata yang menjaga legasi yang kita tinggalkan itu adalah kader-kader kita. Betul. Baik, itu faktor yang pertama. Ya, sebenarnya di sini ada beberapa faktor, ada 4 faktor sebetulnya. Ya, waktu kita sisa 15 menit. Faktor yang kedua, kenapa 4 mazhab ini eksis sampai saat ini adalah, yang kedua adalah tabanni ad-dual lil madhab. Ya, jadi ada peran, peran daripada negeri tertentu terhadap mazhab. Tatabanna ad-dual al-islamiyatu wa la tazalu madhhaban faqihan muayyanan. Ya, jadi sebagian negeri-negeri Islam itu memang mereka itu membangun pemikiran mereka atau fikih yang tersebar di negeri itu di atas mazhab fikih tertentu. Ya. Fakana li aktsariha madhhabun mu'tamadun min ahadi al-madhahibil fiqhiyah al-arba'ah, ya. Jadi itu negeri-negeri Islam ini itu lebih tertarik pada salah satu dari 4 mazhab ini, sehingga menjadikannya sebagai salah satu mazhab yang resmi di negeri itu. Wa tabi'a dzalika ri'ayatuhum lil madhhab, ya, sehingga ketika diresmikan mazhab itu oleh misalnya pemimpin-pemimpin negeri itu, akhirnya masyarakat pun menjadikannya sebagai apa? Menjadikannya sebagai mazhab yang diamalkan, dipegangi. Nah, dan wa baraza dzalika fi maidanain. Jadi ada dua hal yang menjadi penyebaran mazhab dalam negeri itu. Yang pertama, al-maidanul awal ta'yinul qudhah min fuqaha'il madzahibil mu'tamad. Jadi ditentukan hakim-hakim tertentu, ya. Jadi ada sejalan dengan mazhab negeri setempat. Jadi ada hakim tertentu yang menganut mazhab tertentu yang kemudian ditunjuk menjadi hakim. Wa min amthilati dzalika Abu Yusuf, ya. Di antaranya adalah Abu Yusuf yang kita sebutkan, ya. Jadi dia adalah rekan, ya, dan murid daripada Abu Hanifah, alladzi tawalla ri'asata al-qadha,
ayami ad-daulati al-Abbasiyah, ya, di ketika kekhalifahan Abbasiyah beliau sempat menjadi seorang qadhi. Sebetulnya Abu Hanifah sendiri itu ditawarkan beberapa kali, tapi beliau tidak mau, ya, disebabkan karena penolakannya itulah, ya, akhirnya beliau mendapat cobaan yang besar, ya. Tapi ternyata Abu Yusuf ini, ya, beliau malah jadi hakim, malah jadi hakim. qadil qudhah. Iya. Dia, ya, betul dia adalah qadil qudhah yang fungsinya adalah menunjuk qadhi-qadhi yang lainnya. Kalau kita sekarang hakim agung, ya. Kemudian ada juga Yahya bin Yahya al-Laythi, sahibu al-Imami Malik, alladzi kana makinan inda wali al-Andalus, ya, jadi di negeri Andalus. Di sana juga ada Yahya al-Laythi ini salah seorang yang meriwayatkan kitab Muwatta, ya. Jadi kalau kitab Muwatta yang ada sekarang itu kita lihat itu riwayat siapa? Karena ada beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Laythi, dan di antara riwayat yang lain adalah riwayat Muhammad bin Hasan Syaibani yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang paling banyak tersebar itu ini riwayat la Yahya al-Laythi ini. Nah, beliau wakana la yali al-qadha, jadi pemimpin yang ada di Andalus saat itu tidak menunjuk seorang qadhi illa bimasyuratih, kecuali setelah dimintai pendapatnya. Iya, dimintai pendapatnya dulu, ya, al-Laythi ini. Siapa kira-kira yang dia rekomendasikan untuk menjadi seorang qadhi, ya. Wala yushiru illa bi ashabihi, dan beliau tidak menunjuk kecuali rekan-rekannya, ya, semazhabnya, ya. Wa man kana ala madhhabi. Ya, jadi beliau menunjuk itu adalah dari rekan-rekannya semazhabnya. Memang negeri itu menganut mazhab itu. Iya, betul. Iya. Ghaira annahu lam yali al-qadha, ya, beda dengan al-Laythi sendiri yang memilih untuk tidak menjadi seorang qadhi, tapi beliau merekomendasikan teman-temannya, rekan-rekannya yang bermazhab Malik. Nah, itu yang pertama. Jadi penyebaran mazhab di suatu negeri itu melalui apa? Melalui pengadilan. Negeri-negeri setempat memang yang sudah melestarikan, cenderung kepada mazhab tertentu, ya. Kemudian al-maidan ats-tsani, ya, penyebaran mazhab dalam negeri itu adalah tauliyatuhum mansab al-ifta. Jadi dijadikan seorang mufti, ya, di dalam negeri tersebut, ya. Wa min khilalihi yushi al-madhhab bainan nas, ya, wa fatwa, ya. Nah, jadi mereka itu berfatwa di tengah-tengah masyarakat, ya, sesuai dengan mazhab yang ada di negeri tersebut, ya. Dan mufti yang dipilih sama saja tadi dengan pemilihan hakim, betul. Harus dari mazhab yang ada setempat, karena memang agak janggal juga kalau negerinya misalnya Hambali baru muftinya Maliki, atau negerinya Syafi'i muftinya Hanafi. Nah, ini apalagi jadi runyam. Betul. Jadi memang pemerintah harus ada perhatian terhadap masalah ini. Ketika pemerintah itu misalnya memperhatikan bagaimana ketentraman, dalam beragama, ini adalah salah satu tawaran, ya, agar tentram dalam beragama, tidak banyak perbedaan pendapat dan seterusnya, itu bisa melalui mazhab ini, ya. Nah, kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, faktor yang ketiga adalah al-madaris al-madhhabiyah. Ya, jadi memang ada faktor madrasah-madrasah fikih, ya, madrasah-madrasah fikih allati tu'na bi tadrisi ahadi al-madhahibi al-fiqhiyah, yang memang fokus mengajarkan satu mazhab, ya. Jadi madrasah-madrasah dahulu itu, ya, mereka tidak langsung mengajarkan semua mazhab, ya. Jadi mereka itu fokus pada mazhab tertentu. Wa qad kana li katsirin min hadhihi al-madaris awqafun 'azimatun yusrafu min ghillatiha 'ala al-fuqaha al-mudarrisina fiha. Ya, bahkan madrasah-madrasah tersebut itu mendapatkan wakaf-wakaf, ya. Jadi ada wakaf-wakaf tertentu, orang-orang yang misalnya punya keluasan dalam ekonominya, itu kemudian mewakafkan madrasah tertentu, ya, berdasarkan mazhab tertentu. Ada suplai logistik, ya. Ada suplai logistiknya. Ya, jadi dia mengkhususkan terhadap mazhab tertentu. Ya. Nah,
Di antara madrasah, contoh madrasah yang kita sebutkan di sini, misalnya Al-Madrasah Al-Muwaffaqiyah. Ada namanya Madrasah Al-Muwaffaqiyah ini di Baghdad. Kemudian ada juga Madrasah As-Solihiyah di Al-Qahir, di Kairo, ya. Dan dua madrasah ini, Muwaffaqiyah dan Solihiyah ini, dia adalah dua madrasah Hanafiyah. Hanafiyah, ya, madrasah Hanafiyah. Kemudian ada juga Madrasah As-Sadriyah. As-Sadriyah di Damaskus, di Dimashq. Kemudian ada ada Madrasah Sohibiyah, As-Sohibiyah ini di Mesir juga. Dan kedua madrasah ini adalah Madrasah Malikiyah. Iya, jadi pusat pembelajaran Malikiyah di situ. Kemudian ada juga Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Dan ini sangat terkenal, ya. Nizamiyah. Yang ini ya, yang pernah dipimpin sama Al-Juwaini ya. Termasuk Al-Juwaini, Imam Ghazali, ya. Berarti dia mazhab Syafi'i. Betul. Ya, jadi Nizamiyah ini, kemudian ada juga Madrasah An-Nasiriyah di Mesir. Dua madrasah ini adalah madrasah Syafi'iyah. Kemudian ada Al-Madrasah Al-Mujahidiyah ini di Baghdad juga. Kemudian ada Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus, dan ini adalah dua madrasah Hanabilah, madrasah Hanabilah. Nah, ini contoh-contoh daripada madrasah yang secara khusus, ya, mazhab menganut mazhab tertentu, ya. Bahkan, ya, misalnya Madrasah Nizamiyah itu tidak menerima pengajar-pengajar kecuali yang bermazhab Syafi'i. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah bentuk fanatisme. Iya. Kenapa? Karena mereka itu sampai tidak mau menerima dari luar. Ya. Sebetulnya bukan masalah menerima, tidak mau menerima, ya. Sebetulnya mereka itu memang karena berangkat dari pewakaf yang mempersyaratkan bahwasanya madrasah ini saya wakafkan untuk apa? Arahnya sudah jelas. Jadi mazhab tertentu. Ya, jadi kalau Anda misalnya tidak sesuai dengan persyaratan itu, ya itu Anda tidak layak di sini. Betul. Anda masuk justru mengambil hak daripada bukan merupakan hak Anda. Karena sudah dipersyaratkan dari awal, sudah dipersyaratkan dari awal bahwa ini adalah saya wakafkan khusus untuknya. Jadi sebenarnya berangkat dari situ, bukan masalah fanatik dan seterusnya, tidak. Betul. Nah, jadi itu. Kalau di sini faktor yang keempat sebetulnya secara khusus al-awqaf ala arbabil madzahib. Jadi ada wakaf tertentu. Kalau tadi adalah logistiknya, kalau ini sekarang ya, misalnya maktabah secara khusus, ya. Makanya sebetulnya hal ini kalau kita lestarikan sampai sekarang, ya, ini bisa menjadi salah satu salah satu peninggalan, ya, yang bisa dikenang di masa yang akan datang, ya. Adanya orang-orang yang misalnya mempunyai kemudahan dari segi hartanya, itu bisa mendatangi pesantren-pesantren, ya, mewakafkan buku-buku tertentu, ya, Al-Quran untuk bisa dibaca oleh para santri dan seterusnya. Baik, saya tutup sekarang dengan salah satu perkataan daripada Al-Hafidh Ibnu Rajab, ya, mengenai eksisnya empat mazhab ini. Apa kata beliau? Iqtadat hikmatullahi subhanahu an dhabata ad-din wa hafidhahu. Jadi itu sudah merupakan hikmah Allah menjaga agama ini, ya, bi anna saba linnasi a'immatan mujtami'an ala ilmihim wa dirayatihim, yaitu menjadikan orang-orang itu bersatu di atas keilmuan para ulama-ulama tertentu. Ya. Wa bulughihim al-ghaya al-maqsuda fi martabatil ilmi bil ahkami wal fatwa min ahli ar-ra'yi wal hadis, kata beliau, ya. Karena mereka itu sudah sampai pada derajat keilmuan, ya, derajat keilmuan terhadap hukum-hukum, terhadap fatwa, ya. Mereka itu baik dari kalangan ahli hadis atau ahli ra'yi. Fasaran nas kulluhum yu'awwiluna fil fatwa alaihim, maka orang-orang, ya, tidak keluar dari mereka fatwa-fatwa itu berkisar pada ahli ra'yi dan ahli hadis. Wa yarji'una fi ma'rifatil ahkami ilaihim, dan mereka memahami hukum-hukum fikih itu kembali kepada ulama-ulama tadi. Wa aqamallahu man yatbit madzahibahum, dan
Allah Subhanahu wa taala juga munculkan generasi-generasi yang melestarikan mazhab-mazhab itu, wa yuharrir qawaidahum, dan terus melakukan penentuan penyeleksian ya kaedah-kaedah itu yang ada pada mazhab-mazhab itu, hatta dhubita madhabu kulli imamin minhum wa usuluhu, ya, sampai benar-benar ya metodologi mazhab itu benar-benar tersusun dengan baik, wa qawaiduhu wa fusuluhu, begitu juga dengan kaedah-kaedahnya, hatta turaddu ila dzalika al-ahkam, sampai dipakai untuk dipakai untuk memproduksi hukum-hukum. Wa yutbatu al-kalamu fi masailil halami wal haram, sehingga dipakai untuk menentukan mana permasalahan-permasalahan yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Wa kana dzalika min lutfillahi bi ibadihil mu'minin, maka itu semua adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wa min jumlati awaidihil hasana fi hifdzi hadzal din, maka itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Ya, jadi kita itu bisa mengenal fikih itu berkat daripada 4 mazhab ini. Ya, sebagaimana kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih, hadis yang palsu itu berkat ulama hadis, maka begitu juga dengan fikih ini, kita bisa menikmati fikih ini sampai hari ini disebabkan karena ulama mazhab ini. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi akhirnya terjawab ya topik kita hari ini. Kenapa sampai 4 mazhab yang eksis? Ya, sebab yang disebutkan tadi juga ternyata ada 4. Yang pertama karena khidmah para murid, para kader yang melestarikan, menjaga legasi yang ditinggalkan oleh guru-gurunya, terus kemudian dioper keilmuan itu kepada generasi setelahnya menjadi sebuah estafet yang sampai pada kita sampai sekarang ini. Ini faktor utama saya kira, dan ini juga sekaligus pengingat bagi kita dan untuk pemirsa sekalian, ya pentingnya kita memperhatikan generasi setelah kita. Yang kedua tadi sebagaimana yang dibahas oleh Ustadz, itu terkait dengan memang ada negeri-negeri tertentu yang mailnya, kecenderungannya memang sudah pada mazhab tertentu, yang nanti pada keputusannya itu baik dalam peradilan maupun dalam fatwa itu menyesuaikan dengan mazhab setempat. Yang ketiga yaitu terkait dengan madrasah-madrasah. Sudah ada pesantren-pesantren tertentu yang mazhabnya tertentu juga. Mazhab madrasah ini, pesantren ini mazhabnya ini, madrasah sana mazhabnya ini. Inilah yang juga berhubungan tadi terkait dengan khidmah murid. Ini yang terus melestarikan mazhab itu. Dan yang terakhir tentang wakaf, baik itu masjid atau yang berhubungan dengan masjid, perpustakaannya dan seterusnya. Mirip-mirip lah juga sebenarnya kondisi kita hari ini. Ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah, ada masjidnya ini. Itu kan seperti itulah mungkin di era-era klasik, cuma di era klasik bukan ormas. Tapi madhab, madrasah pemikiran, metode menelurkan hukum. Cuma kalau kita ingin sederhanakan, kira kita seperti itu tadi. Kesimpulan besar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya masih eksisnya 4 madhab ini sampai sekarang ini merupakan hasanah, dan diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas agama yang mulia ini, dan tidak berhubungan orang kemudian menjaga mazhab ini dengan fanatisme terhadap mazhab itu sendiri. Ini tentu 2 hal yang berbeda, dan dimanapun fanatisme itu saya kira kita sepakat, fanatisme apalagi fanatisme buta, itu sama sekali mazmum, dia sama sekali tidak terpuji. Tetapi bagaimana kita memiliki paradigma bahwa mazhab ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu, untuk mereka yang akan menjaga agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibatasi oleh waktu. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang madhab lagi ya. Insyaallah kita akan bahas tentang hukum bermazhab. Tentang hukum bermazhab. Ini saya kira seru lagi pemirsa sekalian. Apakah bermazhab itu harus atau tidak? Siapa yang harus bermazhab? Bagaimana dengan kita yang pegawai kantoran? Anda kadang ditanya, kita di sini di kantor ini mazhabnya Syafi'i.
Ya, dan seterusnya apa pegawai kantoran juga harus bermadhab. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat timbangan amal kita sebagai bagian dari tafaqquh fiddin kita untuk kebaikan dunia akhirat kita. Amin, amin. Kita cukupkan sampai di sini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan jazallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pemateri kita tadi dengan kebaikan-kebaikan, ya, dan memberikan kepada beliau kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita tetap bisa beristifadah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.